Salam, halo Sobat Cerdas, selamat datang di channel ini. Kali ini saya dan rekan saya akan memberikan satu ilmu di bidang yang sering ada dalam mata pelajaran sosiologi, yaitu mengenai globalisasi. Mungkin Sobat Cerdas sudah tahu mengenai globalisasi ini, atau mungkin masih ada yang belum tahu. Maka dari itu, kami akan memberikan penjelasan mengenai apa sih globalisasi itu. Jadi, siapkan cemilan, alat tulis, pasang headset, biar bisa menikmati penjelasan yang kami berikan secara cermat. Tanpa basa-basi, mari kita mulai pembahasannya. Sebelum masuk ke materi, kami sudah menyajikan beberapa subjudul mengenai globalisasi. Yang pertama mengenai pengertian, baik pengertian menurut para ahli maupun pengertian secara umum. Yang kedua, ciri-ciri. Yang ketiga, dampak. Yang keempat, respon masyarakat terhadap terjadinya globalisasi. Dan yang kelima, kesimpulan dan keseluruhan penjelasan. Oke, kita langsung ke pembahasan pertama mengenai pengertian globalisasi. Di sini kami mengambil pengertian menurut dua ahli. Yang pertama, menurut Selo Sumarjan. Beliau merupakan ahli sosiologi terkemuka di Indonesia. Beliau menjelaskan bahwa globalisasi adalah terbentuknya organisasi dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Maksudnya, manusia di zaman modern ini dapat berkomunikasi secara virtual lewat teknologi yang canggih. Bisa dibilang, masyarakat di seluruh dunia dapat saling mengobrol walaupun dengan jarak yang terbilang sangat jauh. Yang kedua, menurut Emmanuel Richter, dia menyatakan bahwa globalisasi sebagai jaringan kerja global yang secara bersamaan menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar dan terisolasi. Maksudnya, dengan adanya globalisasi ini, masyarakat yang dulunya terpisah-pisah bisa bersatu dengan adanya minat bersama. Contohnya, seperti bersatu dengan adanya komunitas supporter bola internasional yang biasanya jaringannya itu sudah menyebar ke seluruh dunia. Lalu pengertian globalisasi secara umum adalah proses integritas dan interaksi bertahap di antara entitas, individu, dan negara yang berbeda di seluruh dunia. Nah, jadi itulah beberapa mengenai pengertian globalisasi menurut para ahli dan pengertian secara umum. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, ciri-ciri pertama yaitu adanya kegiatan interaksi dan pertukaran budaya. Majunya teknologi ini dapat mempengaruhi interaksi antara masyarakat dunia yang ujungnya mengalami pertukaran antara budaya di antara beberapa negara dunia. Seperti orang Eropa yang merasa nyaman bila memakai batik khas Indonesia untuk bekerja, dan orang Indonesia yang nyaman memakai celana jeans yang notabene itu buatan orang Eropa. Selain itu, mengenai pertukaran pelajar antara negara juga bisa disebut sebagai pertukaran budaya, karena pastinya akan adanya interaksi tentang budaya masing-masing yang kemungkinan akan ditiru. Yang kedua, perubahan, kemajuan, dan perkembangan di segala aspek sudah menjadi rahasia umum. Globalisasi memiliki ciri khas, yaitu berkembangnya pesat maksud kami yaitu berkembang pesatnya teknologi canggih, yang dimana teknologi itu dapat dipakai untuk melakukan segala hal di bidang aspek kehidupan seperti berbelanja lewat online, belajar secara online, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, pasar dan produk ekonomi saling bergantung. Di era globalisasi ini, terdapat kerjasama ekonomi antar negara dunia yang membuat di antara negara tersebut saling membutuhkan. Contohnya, kegiatan ekspor impor antara Indonesia dan Jepang. Indonesia membutuhkan berbagai macam teknologi yang diproduksi Jepang, dan Jepang membutuhkan berbagai macam kebutuhan pangan dari Indonesia. Yang keempat, meningkatnya masalah bersama. Globalisasi ini tidak dapat dipungkiri menyebabkan masalah yang harus diselesaikan bersama oleh negara-negara dunia, seperti masalah kemanusiaan, inflasi ekonomi, kekurangan sandang pangan, yang dimana tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja. Yang kelima, informasi mudah menyebar dengan adanya
jejaring media sosial dan internet yang sudah menyerang ke seluruh dunia. Tidak dapat dihindari bahwasannya segala informasi di seluruh dunia akan kita dapati dengan cepat dan sangat aktual. Itulah beberapa ciri-ciri mengenai globalisasi. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang dampak positif dan negatif globalisasi. Dampak positif. Dampak positif yang pertama adalah 1. Memacu untuk meningkatkan kualitas diri. Sudah seperti yang kami sebutkan, bahwasanya informasi sudah menyebar di era globalisasi, tidak terkecuali tentang berbagai pencapaian orang-orang di dunia yang diekspos ke media sosial. Faktor tersebut dapat mempengaruhi diri masing-masing, terpacu untuk mengikuti orang tersebut, baik itu karena mereka merasa tersaingi atau bahkan terinspirasi agar seperti orang tersebut bahkan sampai melebihinya. 2. Mudah melakukan komunikasi. Dengan adanya gadget super canggih yang kita bisa melakukan komunikasi baik itu secara jarak dekat maupun jauh dengan hanya membuka aplikasi komunikasi pada gadget seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram, dan memperkenalkan internet, kita sudah bisa melakukan komunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia. 3. Dapat dengan mudah mendapatkan informasi dan ilmu baru. Lewat internet yang sudah berkembang pesat di era globalisasi, tentunya kita bisa mendapatkan informasi secara aktual, atau kita yang ingin belajar mengenai hal-hal baru, tinggal buka saja internet dan klik pencarian mengenai hal apa saja yang ingin kita pelajari. Maka semua akses itu akan terbuka dan kita tinggal mempelajarinya tanpa susah-susah untuk pergi ke perpustakaan dan tempat lainnya. 4. Dapat menumbuhkan sikap toleran. Di seluruh dunia, manusia itu memiliki latar belakangnya masing-masing. Dengan adanya globalisasi, segala informasi mengenai kebudayaan, agama, ras, kepribadian, setiap orang dapat kita ketahui. Dan kita bisa memahami setiap individu tersebut dan tidak mencemarinya dengan perilaku yang buruk. Dan selanjutnya, mengenai dampak negatif globalisasi. Dampak negatif yang pertama, 1. Informasi tidak terkontrol. Mudahnya informasi yang menyebar, tidak semua informasi itu layak dikonsumsi. Ada pula berbagai informasi yang semestinya tidak kita konsumsi, seperti mengenai kejahatan, pornografi, dan lain-lain, di mana informasi tersebut tidak bisa disaring kembali yang menyebabkan orang-orang dapat terpengaruh oleh informasi negatif tersebut. Nomor 2. Dapat terpengaruh dengan hal buruk. Karena disebabkan banyaknya informasi dari internet maupun hal-hal yang lain yang cenderung mempengaruhi perilaku seseorang yang tidak berpendirian teguh, biasanya terpengaruhi oleh hal-hal buruk, tetapi dia menganggap hal tersebut keren bila dilakukan. Contohnya, meminum minuman keras tetapi dilakukan di klub malam, padahal mau dilakukan dimanapun, yang namanya minum minuman keras itu tidak baik. Yang ketiga, produk lokal yang semakin tersingkirkan. Di era globalisasi, perdagangan antar negara menjadi lebih mudah, sehingga banyak produk luar negeri yang masuk ke dalam negeri, sehingga produk-produk lokal akan kalah tersaingi, karena biasanya produk dari luar negeri cenderung lebih berkualitas dibandingkan produk dalam negeri. Oke, itulah penjelasan mengenai dampak positif dan negatif globalisasi. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu respon masyarakat terhadap adanya globalisasi. Ada dua respon masyarakat, yaitu menerima dan tidak menerima. Yang pertama, masyarakat yang menerima terjadinya globalisasi biasanya masyarakat yang tinggal di daerah kota, karena masyarakat tersebut suka ingin hidup secara instan. Sudah kita ketahui bahwasanya globalisasi ini dapat memberikan hidup yang jauh lebih instan disebabkan berkembangnya teknologi yang sangat pesat, yang membuat kehidupan manusia semakin mudah. Yang kedua, tidak menerima. Masyarakat yang tidak menerima terjadinya globalisasi biasanya masyarakat yang tinggal di pedesaan ataupun cukup jauh dari yang namanya perkotaan. Dikarenakan mereka masih memegang teguh prinsip nenek moyang mereka, mereka cenderung akan menolak yang namanya modernitas. Mereka percaya kalau kehidupan modern akan membawa malapetaka dan akan melunturkan kebudayaan tradisional dan harga diri mereka. Dan mereka lebih nyaman dengan kehidupan serba tradisional. Jadi kesimpulan dari materi tentang globalisasi ini adalah bahwasanya kita tidak bisa menentang yang namanya globalisasi di zaman serba modern ini. Kita sebagai makhluk sosial harus bisa memanfaatkan momentum ini
untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Dan juga kita harus berhati-hati perihal globalisasi ini, karena pasti memiliki hal yang berdampak buruk jika kita tidak selalu waspada. Oke, dicukupkan sekian pembahasan materi mengenai globalisasi ini. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat, dan kami mohon maaf apabila kami memiliki kesalahan dalam penyampaian materi. Mohon kami persilakan untuk koreksinya. Sekian dan terima kasih. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.